Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi Bapak Ibu. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Saya doakan semoga Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, kemudian dimudahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, ini ada informasi baru nih Bapak Ibu, bahwa Mendikdasmen Abdul Muti memberikan bocoran terkait dengan kurikulum baru, ya, deep learning, ya Bapak Ibu. Sepertinya tidak main-main Bapak Ibu, Pak Menteri yang baru ini untuk mengkaji ulang, ya. Bahasanya mengkaji ulang kurikulum Merdeka yang memang selama ini belum sepenuhnya diterapkan di seluruh Indonesia, ya. Karena memang belum ketok palu, ya. Baru masih pilihan, boleh ya, masih pilihan. Artinya masih kurikulum 2013, juga kurikulum Merdeka boleh opsi. Karena ada kesempatan untuk bertahap ya menerapkan kurikulum Merdeka. Artinya, belum semua sekolah menerapkan kurikulum itu. Baik Bapak Ibu, seperti apa yang dimaksud dengan deep learning oleh Pak Menteri ini? Untuk itu silakan nanti disimak Bapak Ibu sampai selesai. Baik Bapak Ibu, izin untuk membacakan informasi ini ya di salah satu media Klik Pendidikan Bapak Ibu, di mana memuat judul ya. Memuat judul berita atau informasi JOS ya. Mendikdasmen Abdul Muti beri bocoran kurikulum baru deep learning, kecerdasan otak manusia di atas AI ya, di atas AI. Ya, oke. Bapak Ibu, informasinya seperti ini Bapak Ibu. Nah, begini, wacana mengkaji ulang kurikulum Merdeka oleh Pak Menteri ini sepertinya tidak main-main ya. Ia telah menyiapkan kurikulum baru yang saat ini masih digodoknya, begitu Bapak Ibu. Nah, pertimbangannya, kurikulum Merdeka masih baru dan belum diterapkan oleh seluruh satuan pendidikan di Indonesia. Ya betul ya, apa yang saya sampaikan tadi memang belum semua menerapkan kurikulum Merdeka ya Bapak Ibu. Kami juga harus mengkaji, kan masih baru ya, kurikulum masih baru, kemudian harus dikaji ulang, begitu Bapak Ibu, karena memang kurikulum Merdeka ini terjadi pro kontra ya, banyak pro kontra ya di kalangan para pendidik terutama. Pak Menteri juga memberikan sedikit bocoran dengan menyebutnya kurikulum baru sebagai deep learning ya. Jadi kurikulum baru sebagai deep learning, kira-kira begitu. Tak bocori ya, jadi arah pembelajaran ke depan itu mau saya arahkan yang namanya deep learning. Nah begitu kata Pak Menteri. Dari beberapa data yang dihimpun, Klik Pendidikan, deep learning dipakai dalam metode kecerdasan buatan. Oke, AI itu ya, kecerdasan buatan. Diambil dari sistem kecerdasan otak manusia yang mengajarkan komputer untuk memproses data. Seperti apa pembelajaran deep learning yang disampaikan Mendikdasmen Abdul Muti? Nah ini Bapak Ibu bocorannya ya. Jadi Pak Menteri menyampaikan bahwa ke depan model dan materi pelajaran akan dikurangi, tapi dipelajari secara mendalam. Kira-kira begitu yang dimaksud dengan mungkin deep learning tadi. Kan deep learning itu apa ya? Artinya dalam, lebih dalam gitu ya Bapak Ibu. Materi pelajarannya dikurangi sehingga materi pelajarannya itu mungkin ringan. Tetapi cara menjelaskannya itu mendalam. Begitu ya. Jika dijabarkan akan melahirkan 3 metode pembelajaran. Apa saja 3 metode ya? Pembelajaran itu di sini disampaikan. Yang pertama adalah pembelajaran mindful. Pembelajaran mindful terdiri dari 2 domain utama, yaitu kesadaran guru dan motivasi belajar siswa. Kemudian guru harus sadar dan peka, sensitif dengan keberagaman anak didik baik secara karakter hingga kemampuan akademik dan non-akademik. Sedangkan siswa diajak atau didorong selama mengikuti pembelajaran untuk berpikir dan terlibat. Oke. Nah ini Bapak Ibu. Contohnya misalnya guru dapat menjelaskan berbagai jenis air dengan menanyakan apa saja air yang ada di kehidupan sehari-hari. Nah sebagai eksplorasi awal, siswa diberi kesempatan menjawab seluas-luasnya sesuai pengetahuan awal. Nah kira-kira seperti itu gambaran ya Bapak Ibu ketika mengajarkan tadi salah satu metode mindful itu. Yang kedua, Bapak Ibu, pembelajaran meaningful. Ya, ini meaningful ini kemudian pelajaran yang disebut dengan meaningful. Meaningful ini murid itu tahu
saya belajar itu tujuannya untuk apa, gunanya saya belajar itu untuk apa, begitu ya. Nah, begitu kira-kira menurut Pak Abdul Muti. Lalu kita teruskan dulu ya Bapak Ibu. Menurut Pak Menteri masih banyak guru yang tidak menjelaskan manfaat dari ilmu yang dipelajari sehingga murid hanya belajar, pokoknya belajar saja. Contoh, anak-anak kita buka halaman 13, terus kemudian untuk apa di buka halaman 13? Kenapa tidak di halaman 14 selanjutnya? Ya, oke. Lalu murid harus tahu apa yang ada di halaman 13 tersebut secara mendalam. Nah, ini maksudnya yang dimaksud dengan deep learning, memahami dan mengetahui manfaatnya. Oke. Nah, kemudian dengan menemukan ilmu baru, mengetahui gunanya, maka murid akan lebih termotivasi untuk menguasai ilmu tersebut. Inilah yang membuat motivasi belajar murid berkurang karena tidak mengetahui manfaat dari apa yang dipelajari. Nah, kira-kira begitu yang ditemukan oleh Pak Menteri ya. Ujungnya, Bapak Ibu, ini akan tercipta pembelajaran yang disebut dengan istilah Pak Menteri itu dengan joyful. Oke. Jadi mindful, meaningful, dan joyful. Nah, pembelajaran joyful. Pak Abdul Muti menyebutnya pembelajaran joyful yang menyenangkan alias fun learning yang menggembirakan. Ya, bukan pembelajaran seperti apa yang saat ini dilakukan dengan kesan funny learning alias lucu-lucuan. Oke, bagus juga nih. Ya, nanti kita coba lihat gebragannya Pak Menteri seperti apa ya Bapak Ibu. Ini terkait dengan bocoran kurikulum yang akan diterapkan ya sebagai hasil kajian daripada kurikulum Merdeka. Menurut Pak Menteri, menggembirakan tidak harus lucu, namun mengandung unsur penemuan baru, memahami, mengetahui manfaatnya dan mampu melakukannya. Menggembirakan tidak selalu lucu. Menggembirakan itu ketika dia menemukan sesuatu yang baru. Nah, 3 metode pembelajaran tersebut hanya dapat dilakukan dengan konsep belajar deep learning. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi belajar dengan orientasi mendalam, ya, mendalami sesuatu secara luas, detil, dan panjang hingga mencapai tahap mampu melakukan. Bukan seperti konsep belajar service learning atau assessment learning yang sekarang dijelaskan dengan orientasi penting diajarkan, gitu ya Bapak Ibu. Murid hanya mengetahui pemahaman bersifat permukaan saja, tidak secara mendalam. Jadi terakhir, Mendikbudrismen Abdul Muti menyampaikan bahwa menyampaikan ilmu ibaratnya menyajikan fakta. Oke, fakta yang dipahami murid secara ilmu baru, mengetahui manfaatnya dan mampu melakukannya, gitu Bapak Ibu. Jadi mengetahui fakta-fakta itu penting, tapi mereka murid itu sering kali tidak tahu gunanya fakta yang sudah diketahui. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu yang disampaikan oleh Pak Menteri ya terkait dengan pembelajaran tadi dengan isunya kurikulum Merdeka yang memang ini mulai digagas ya, mulai digodok oleh Pak Menteri terkait dengan bocoran kurikulum baru yang sebagai deep learning ya, kecerdasan otak manusia yang tentu kita lihat nanti seperti apa. Kemudian nanti kita coba untuk lebih mendalami ya, mempelajari apa yang disampaikan Pak Menteri ini begitu. Mudah-mudahan ini cocok juga ya dengan keinginan ya para pendidik, kemudian cocok juga dengan sifat karakter para siswa kita. Ya, mudah-mudahan ini juga bisa menjadikan pembelajaran, bisa menjadikan pendidikan menjadi lebih baik ke depan. Apapun itu Bapak Ibu, yang jelas kita sebagai pendidik tentu harus memahami ya bagaimana pendidikan di Indonesia agar lebih baik dan lebih maju tentunya. Demikian yang dapat saya bagikan Bapak Ibu informasi ini ya terkait dengan bocoran kurikulum baru dari Pak Menteri. Mudah-mudahan informasi singkat ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.